فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات وأمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman 29 ya. Nah, 11. Sepuluh dari bawah atas. Fala yajuzu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kalau seorang istri sudah nampak nusyuznya, durhakanya kepada suaminya dengan tanda-tanda kemarinnya, melengos ya, kemudian mukanya cemberut, kemudian keluar dari rumah tanpa izin dari suami, kemudian nggak mau tuh bercumpur rayu dengan suami ya, sementara tidak ada udzur, atau ini istrinya berkata dengan perkataan yang apa? Yang kasar pada suaminya ya, itu nusyuz. Nah, cara kemarin caranya adalah pada hukum agama, si suami disunnahkan buat nasihatin istrinya, bilangin istrinya tuh, tapi nggak boleh pisah ranjang, nggak boleh, juga nggak boleh diapain, nggak boleh dipukul ya. Ingat kemarin ya, jangan salah paham ya. Jadi pukulnya bukan pukulan yang mematahkan tulang kemudian melukai dia punya dagingnya, bukan. Kemarin begini doang tuh ya, kita bilangnya asal tepuk kayak tepuk nyamuk gitu doang tuh, tuh gitu ya, mah nakal tuh gitu ya. Itu berarti menandakan suami lagi ngapain itu? Ibarat tuh, digigit tuh, tak begitu kan deh, begitu. Yang salah paham ya, yang salah paham. Ini dulu waktu dikasih tahu mau alim sampai Nabi, waktu di Tanah Abang Semal Makmur dulu, ada yang muridnya nanya, jamaah nanya, wali gimana cara mukul istrinya? Kata wali begini caranya itu. Tuh kita doang tuh ya, luar biasa. Subhanallah. Ini menunjukkan agama Islam sangat menghormati seorang apa? Seorang istri, seorang wanita tuh. Makanya penting tuh si suami juga si istri belajar apa? Belajar agama, penting banget, hukumnya wajib. Jadi bila tadi nampak demikian tanda-tanda durhaka seorang istri, maka si suami sunnah buat nasihatin istrinya, tapi nggak boleh pisah ranjang, juga nggak boleh apa? Nggak boleh dipukul ya. Fala yajuzu kullun minhuma, maka tidak boleh setiap satu daripada keduanya, nggak boleh pisah ranjang, nggak boleh pukul istrinya, illa kecuali ba'dal ilmi binusyuziha, setelah si suami mengetahui benar istrinya memang durhaka kepada dirinya. Betul betul nih, si bini pas dia pulang kerja, si laki atau pulang dagang, tahu-tahu si bininya nggak di rumah, sementara nggak ada lah. Gak ada kabar, makanya itu solusinya. Bilang ke bini ente, ikrar depan dia, nama, ibu, adek, saya berikrar bahwasanya bila kamu keluar ke rumah saya lagi gak ada dan gak bisa chat saya izinkan kamu selama-lamanya, selama keluarnya ke tempat-tempat kebaikan. Tuh begitu. Jadi kita biar si bini pas keluar, pertama gak perlu izin kepada kita. Yang kedua, jadi nggak ada, jadi nggak dosa di hadapan Allah. Yang ketiga, jadi nggak nusus, nggak durhaka kepada kita selaku suaminya. Tuh begitu, makanya tuh kan ribet ente. Mungkin lagi habis kotanya begitu ya, mungkin
lagi habis baterainya, kan begitu. Kita tahu itu semua kemungkinan semua bakal terjadi. Maka dari itu paling bagus solusinya itu adalah si suami bilang di depan istrinya, mama, nih papa berikrar nih, atau ayah berikrar, pokoknya ayah izinin mama keluar rumah, ibu keluar rumah, selama keluar rumahnya ke tempat-tempat apa? Tempat-tempat kebaikan. Penting begitu tuh seorang suami itu, kan repot kan tuh, repot. Pengen keluar dan suaminya, atau dia lupa, suaminya udah berangkat kerja, udah berangkat dagang, dia baru ingat, ya Allah ada kondangan kan gitu ya. Akhirnya pas pengen chat suaminya, kontannya habis, atau baterainya habis, lowbat habis tuh, itu kan jadi masalah di situ. Kalau dia nggak keluar izin suami dosa, sementara undangan wajib dipenuhi, udah itu dilema pada akhirnya. Makanya tadi solusinya seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang suami ikrar depan bini kita, mama, ibu, saya redokan, saya izinkan bila kamu keluar rumah, tapi asal ke tempat-tempat apa? Tempat-tempat kebaikan, di kerja, di ngapain, pokoknya tempat kebaikan, pokoknya itu. Maka di sana diperbolehkan oleh kita dapat izin. Jelas ya? Ke mall nggak apa-apa, yang penting suaminya redok itu. Terus ngaji ke mall nggak masalah, tapi jangan setiap bulan, jangan setahun sekali. Pas naik lebarannya ke mall aja. Nggak masalah, yang penting lakinya redok ya, yang penting lakinya apa? Redok. Pokoknya intinya surganya istri, nerakanya istri ada pada keredoan siapa? Seorang suami. Udah dulu lain tuh. Kalau selama belum berumah tangga, surga seorang anak perempuan dan nerakanya di hadapan siapa? Di tangan siapa? Tangan orang tuanya, bapak ibunya. Tapi setelah berumah tangga, surga si istri, neraka si istri ada di tangan seorang suaminya. Tapi wajib dua-duanya mesti belajar apa? Belajar agama tuh. Jadi nggak bisa satu doang. Suaminya ngerti, bininya nggak apa? Nggak ngerti dulu ya akhirnya. Jadi nggak selaras, nggak sejalan rumah tangga kita. Nggak seimbang ya. Wa yahrumul hajru fi hadhil halati in fawwata haqqan laha min qasmin. Haram seorang suami dia itu pisah ranjang dari istrinya pada keadaan ini jika si suami telah menghilangkan satu hak istrinya dari giliran pembagian waktunya. Nggak boleh. Suaminya salah juga. Suaminya giliran istri yang A nggak digilir, malah ngegilir istri yang B misalnya tuh. Suaminya salah, maka si suami dalam kondisi yang demikian, sekalipun istrinya durhaka, khusus itu nggak boleh bisa apa? Pisah ranjangnya. Jelas ya? Kan tadi kalau diketahuan istrinya memang si suami tahu bininya durhaka kepada dia, maka tadi diperbolehkan pertama tadi apa? Pisah ranjang. Yang kedua diperbolehkan untuk apa? Untuk dipukul. Ingat kemarin yang tadi ya, pukulnya bukan pukul yang apa? Meletakkan tulang, juga melukai daripada daging si istri. Kita doang ingetin ya, kita doang tuh. Kayak tepuk nyamuk tulang ya, kita doang tuh gitu. Itu namanya suaminya lagi apa? Lagi marah tuh. Iya, pelan sayang kayak begitu. Benar, agama Islam begitu, luar biasa. Agama Islam itu sangat menghormati seorang perempuan. Makanya ada surah An-Nisa di situ. Ada surah An-Nisa. Surah Al-Rijal nggak ada, ya An-Nisa yang ada. Wa illa falayahmu. Kalau si suami tidak melantarkan hak daripada istrinya dari giliran waktu tadi, maka hukumnya adalah tidak menjadi haram, artinya boleh. Jadi kalau si suaminya melantarkan pembagian giliran waktu dari istri yang tadi durhaka, maka si suami gak boleh pisah ranjang. Tapi bila mana si suami tadi dia itu memang tidak menghilangkan giliran waktu daripada istri yang durhaka tadi, maka hukumnya boleh pisah ranjang. Sampai pisah ranjang agama aturnya, jadi gak sembarangan tuh. Kenapa demikian? Li'annal wad'a haqquhu. Maaf, bersetubuh adalah hak dari suami. Jadi bukan bini. Jadi maaf ya, bersetubuh kepada istri adalah hak siapa itu? Hak suami. Berarti kewajiban siapa? Kewajiban istri. Ya. Subhanallah ya. Wa tadfiru
Juga at-tadhkir, ingetin si istri. Jadi di samping tadi bahwasanya agama mengatur si suami tadi boleh dia untuk apa tadi? Untuk pisah ranjang, untuk mukul juga ada kesunahan wa tadhkiru, ingetin tuh istri. Dengan apa? Dengan cara apa? Ingetin tuh istri yang durhaka kepada suaminya. Atau melihi seperti ucapannya si suami laha kepada istrinya, ittaqillaha fil haqqil wajibi li alaiki. Takutlah kepada Allah pada hak yang wajib atasmu kepada aku. Ingetin, tak boleh begitu, takut sama Allah, itu hak saya. Berarti kewajiban siapa tuh? Kewajiban istri. Jadi kalau hak suami berarti kewajiban istri. Kalau hak istri berarti kewajiban siapa? Kewajiban suami. Bilang itu, takutlah kamu kepada Allah terhadap hak yang wajib atasmu untuk saya. Apa kewajiban istri kepada suami? Wahwa ta'atu, yaitu taat kepada apa? Kepada suami. Ingat ya, selama taatnya tidak membawa dosa kepada Allah. Tapi kalau taatnya membawa dosa kepada Allah, nggak boleh, nggak ada kewajiban. Misalnya si laki nyuruh bininya beli kupon apa? Kupon togel misalnya tuh. Si bini nggak boleh turutin, karena hukumnya apa tuh? Hukumnya haram, nggak boleh. Selama si suaminya memerintahkan hal-hal yang agama anjurkan, yang Allah anjurkan, si istri wajib apa? Wajib untuk taat. Ya? Jadi hak suami berarti kewajiban istri adalah taat kepada suaminya. Sampai agama, sampai ulama tulis di kitab yang lain tuh, sekalipun suaminya fasik, sekalipun suaminya apa? Si istri wajib taat kepada suaminya. Subhanallah itu. Saking kewajiban si istri taat kepada suaminya. Fasik lakinya pakai anting suaminya nggak sholat, suaminya nggak puasa Ramadan, sekalipun demikian, tetap si istri wajib taat kepada suami selama si suami merintahkan kepada hal-hal yang tidak dilarang pada hukum agama. Sampai kayak gitu ya, jaga banget hukum agama itu. Kemudian apa lagi kewajiban bini kepada suaminya? Wal mu'asyaratu bil ma'rufi. Si istri wajib mempergauli suaminya dengan yang baik-baik. Jadi itu nggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat kasar, nggak boleh menghina suaminya, nggak boleh apa berpaling wajahnya melengos, nggak boleh muka cemberut, nggak boleh seperti itu. Itu namanya al-mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan suami dengan cara yang baik. Wahdharil uqubata. Suami bilang kepada bininya yang lagi tadi demikian keadaannya, yang lagi durhaka pada suaminya, wahdharil uqubata, takutlah nanti ada siksaan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi itu ada kesunahan bagi seorang suami buat tadi ingetin istrinya pada hal yang wajib baginya terhadap suami tadi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا في اكتساب منا بالمستقيم
مصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدالة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi' asyani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi' asyani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi' asyani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.